Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuri Arumuningsi dari Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Muhammadiyah Bandung. Di sini saya ambil prodi akuntansi. Saya akan mempresentasikan laporan arus kas. Oh ya, sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada dosen saya, Ibu Yuniati, yang telah membimbing saya dan mengajarkan saya tentang materi ini dan materi-materi sebelumnya juga yang sudah diajarkan. Saya berterima kasih sekali. Berkat bantuan beliau, saya jadi mengerti tentang salah satu materi ini tentang laporan arus kas. Dan di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua tentang cara mengerjakan laporan arus kas. Semoga bermanfaat ya videonya. Dan tetap untuk teman-teman semuanya, jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya videonya. Nah, di sini saya diberikan soal oleh dosen saya, Ibu Yuniati. Nah, soalnya itu contohnya nih ya, ada di sebelah saya. Untuk soalnya saya bacakan ya. Untuk menyusun laporan arus kas bagian akuntansi dari PT Indah Kencana telah mempersiapkan sebagian data dari neraca tahun 2010 dan 2009 sebagai berikut. Nah, untuk aktiva lancarnya, untuk yang tahun 2010 kasnya Rp1.980.000 dan untuk 2009-nya kasnya Rp1.909.000. Untuk piutang usaha sebesar Rp3.420.000 dan di tahun 2019 sebesar Rp3.290.000. Dan untuk persediaan barang dagang untuk tahun 2010 sebesar Rp2.160.000 dan 2009 sebesar Rp1.860.000. Dan untuk kewajiban lancarnya, di sini ada utang usaha sebesar Rp632.000 dan Rp980.000 untuk tahun 2009. Dan juga ada utang dividen sebesar Rp470.000 di tahun 2010 dan Rp180.000 di tahun 2009. Ada utang bunga sebesar Rp256.000 dan Rp175.000 di tahun 2009, utang gaji sebesar Rp840.000 dan Rp120.000 di tahun 2009. Dan untuk informasi tambahannya ada A. Utang jangka panjang sebesar Rp3.800.000 telah lunas. B. Sebuah mesin baru dibeli secara tunai dengan harga Rp480.000. Dan C. Saham biasa dengan total nilai daripada Rp1.350.000 diterbitkan dan dijual secara tunai dengan harga Rp1.500.000. D. Dividen kas sebesar Rp180.000 diumumkan dalam tahun 2009 dan dibayarkan pada bulan Januari 2010, sedangkan dividen kas senilai Rp470.000 diumumkan pada bulan Desember 2010 dan baru akan dibayarkan pada tahun 2011. E. Laba bersih sebesar Rp2.108.000, di dalamnya termasuk beban penyusutan aset tetap sebesar Rp600.000 dan beban amortisasi paten sebesar Rp300.000. Ya, untuk F. Menerima modal hibah berupa sebidang tanah dengan harga pasar senilai Rp150.000. Dan di sini diminta susunlah laporan arus kas tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dengan menggunakan metode tidak langsung. Nah, di sini sebelum saya memberikan jawabannya, saya di sini akan menjelaskan sedikit materi tentang laporan arus kas. Nih, kalau laporan arus kas itu hal yang penting dalam perusahaan. Dalam membuat laporan arus kas, yang dibutuhkan adalah seluruh catatan, penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan.
Untuk pengeluaran, arus di dalamnya berisi semua beban atau kewajiban yang seharusnya dibayarkan perusahaan. Dalam penyusunan laporan arus kas terdapat 3 elemen, yaitu aktivitas, operasi, investasi, dan pembiayaan. Maka dari itu kita akan menyusun ke dalam tiap-tiap elemen tersebut dan masih memakai data laporan laba rugi dan neraca. Ini ada elemen-elemen dari laporan arus kas. 1. Ada laporan arus kas aktivitas operasi. Nah, contohnya itu arus kas aktivitas operasi, misalnya pemasukan pelanggan, penerimaan dividen, membayar gaji bulanan karyawan, membayar listrik, hutang, dan masih banyak lagi. Jadi bisa dibilang arus kas aktivitas operasi merupakan aliran kas yang didapat dari transaksi yang mempengaruhi laba bersih perusahaan. Dan 2, ada arus kas aktivitas investasi. Arus kas pada kelompok ini bersumber dari investasi perusahaan, baik penerimaan maupun pengeluaran. Nah, contohnya seperti pembelian mesin, kendaraan baru, dan gedung. Dan 3, ada arus kas aktivitas pembiayaan. Kalau arus kas dari aktivitas ini berasal dari pembiayaan yang diterima perusahaan, contohnya penjualan obligasi, pembayaran dividen, emisi saham, dan pembayaran kredit bank. Arus kas dari investasi yaitu cuman ada 1, yaitu kas dibayar untuk membeli mesin. Nah, terus ada arus kas dari aktivitas pembiayaan, yang masuk tuh kas dibayar untuk utang jangka panjang, kas dari penerbitan saham biasa, kas dibayar utang dividen. Jadi tinggal dimasukkan aja. Nah, nanti hasilnya kan ditambahkan. Nah, yang dari atas itu, jadi yang hasil dari arus kas bersih dari aktivitas operasi dan aktivitas investasi dan pembiayaan tinggal dijumlahkan saja. Nah, ketemunya itu untuk kenaikan bersih kas. Nah, jadi nanti yang kas pada awal tahun itu tuh, nah, tinggal masukkan pada kas pada awal tahun yang sudah ada di soal tadi. Nah, sekarang tinggal kas pada akhir tahun itu, yaitu kenaikan bersih kas ditambahkan kas pada awal tahun. Nah, itu jauh ketemu dari kas pada akhir tahun. Nah, begitu saja untuk jawaban-jawabannya dan materi dan penjelasan tentang laporan arus kas yang sudah saya sampaikan. Terima kasih kalian semua sudah menonton presentasi saya video ini, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya channel ini. Thank you for watching. Bye. Semoga bermanfaat ya.